apa kabarnya? Selamat datang di program MTV Ibadah Zebaut. Bersama gue, VJ Oti, gue akan menemani kalian untuk melihat 3 tanggal lagu terpilih di minggu ini. Posisi ketiga ditempati oleh lagu Menjadi Teladan. Lagu ini tuh banyak menginspirasi kaula muda karena liriknya memang cukup bagus. Di liriknya itu dibilang kalau dunia ini menawarkan begitu banyak keindahan, tapi hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kepastian hidup kita. Selain itu, lagu ini juga menginspirasi kaula muda untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesetiaan, kesucian hidup. So, tunggu apa lagi? Ini dia tanggal lagu ketiga, Menjadi Teladan. Mari teman-teman kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu online dari awal hingga akhir Tuhan. Kami juga berterima kasih karena pada sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan, tanpa kekurangan apapun Tuhan. Berkatilah juga orang yang tidak hadir pada sekolah minggu online kali ini Tuhan, agar terus diberikan kesehatan Tuhan. Berkati juga ke sekolah minggu yang akan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baru aja kita mendengarkan posisi lagu ketiga, yaitu Menjadi Teladan. Kira-kira siapa ya yang menempati posisi lagu kedua? Lagu kedua ditempati oleh Cinta Sejati. Lagu ini tuh juga sangat menginspirasi. Kenapa? Soalnya di lagu ini tuh dijelasin kalau Tuhan Yesus tuh rela mati buat kita. Dia mati di kayu salib karena cintanya dia buat kita, dan itu adalah wujud cinta sejati. Cocok banget nih buat lagu pembukaan firman. So, yuk kita memuji Tuhan, Cinta Sejati. Ku
hidupku. Semakin ku menjauh darimu, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangsa waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangsa waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Halo teman-teman, gimana keadaannya? Sehat? Tetap semangat untuk melayani dan memuji nama Tuhan. Kembali lagi sama Mas Ico. Kita kali ini mau bahas tentang Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk mandiri. Nah, apa itu mandiri? Yuk, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini Engkau telah menemukan kami tempat kami masing-masing untuk belajar bersama untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu dan memberkati kami kita semua ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, amin. Kali ini Mas Ico nggak sendiri untuk belajar firman Tuhannya. Mas Ico punya teman, sampai Mas Ico. Yuk kita kenalan yuk. Woi, ngomong. Itu teman-teman. Kenalin diri kek. Nggak mau teman-teman, kayaknya masih malu. Ya teman-teman, tadi yang udah Mas Ico bilang, kita hari ini mau belajar tentang kemandirian, mandiri. Tapi sebelumnya, apa sih mandiri itu? Ada yang tahu nggak? Yo, kalau Mas Ico taunya mandiri itu makan mandi sendiri. Tapi belum tahu kan mandiri dan contohnya apa sih mandiri itu? Yuk kita lihat videonya ini.
contohnya apa sih mandiri itu. Nah, yuk kita mau buka dulu Alkitab kita. Kita mau buka di 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai yang 13. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Masih coba bacain ya. Sebab kau masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga lah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup dengan kehendak Allah dan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, teman-teman, jadi di sini Rasul Paulus mengajarkan kita selain menjadi seorang yang mandiri, dia juga mengingatkan kita untuk selalu bekerja keras, selalu bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing gitu. Nah, teman-teman, biasanya kan ada tuh, sering banget tuh kita kadang-kadang disuruh diatur-atur, disuruh-suruh sama orang tua, kita selalu jawabnya dengan enggak, aku kan udah gede, ngapain sih disuruh-suruh diatur-atur. Nah, tapi begitu kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita tidak mampu, seolah-olah kita minta bantuan dan kita seperti kayak anak kecil. Aku kan nggak bisa kayak gitu, susah, aku belum bisa, segala macam. Padahal tadi bilangnya sudah gede. Itu sering banget tuh, teman-teman, ya enggak? Nah, kita kadang-kadang mengaku-ngaku kalau diri kita besar hanya untuk menghindari apa yang kita nggak suka. Jangan ya, teman-teman ya. Kamu kayak gitu nggak? Dia mulu, woi, masih malu-malu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Rasul Paulus pun saat itu juga dalam kondisi ingin menunjukkan bahwa di balik tugas-tugasnya sebagai pemberita Injil, dia juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, teman-teman, supaya tidak membebani jemaat-jemaatnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi Rasul Paulus juga menjadi teladan kita untuk berbuat mandiri gitu, tidak menyusahkan orang banyak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari, sebenarnya kita hidup di masyarakat ataupun di keluarga, kita butuh banget yang namanya mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Kenapa, teman-teman? Karena kemandirian itu adalah salah satu kunci kita untuk kita bisa menjadi dewasa, teman-teman. Dewasa secara rohani, dewasa secara pribadi, teman-teman. Apalagi saat nanti teman-teman sudah beranjak pendidikan yang lebih tinggi, sampai pekerjaan nanti, teman-teman butuh banget yang namanya kemandirian. Apalagi di luar sana banyak sekali orang-orang yang bisa jadi lebih dewasa dari teman-teman, yang butuh banget yang namanya teman-teman bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Seperti di pekerjaan, seperti di kuliah nanti, teman-teman akan menghadapi yang namanya tanggung jawab dengan diri sendiri, itu benar-benar dipakai gitu ya, teman-teman ya. Kalau diajak ngomong nyaut apa, nggak kasihan sama teman-teman. Ya, teman-teman, kita mau buka di ayat yang ke-9 nih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu.
kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, maksudnya teman-teman, Rasul Paulus ini berikan teladan bahwa kita tidak boleh menyusahkan orang lain karena ketidakdewasaan kita, tidak tanggung jawabnya kita gitu. Karena pada dasarnya kita saat nanti dewasa harus bertanggung jawab benar-benar dengan dirinya sendiri. Udah gak ada lagi tuh yang namanya kayak ngerengek-ngerengek sama orang tua, mulai tidak menyusahkan orang tua di kehidupan keluarga ya teman-teman. Kalau di keluarga tuh jangan deh berbuat sesuatu yang mendukakan hati orang tua, karena semakin dewasanya kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri gitu. Misalkan nanti kalian udah bisa punya penghasilan sendiri, itu tandanya kalian sudah bisa bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, bisa bantu orang tua, kalian udah bagus tuh. Bertanggung jawab dengan diri sendiri, mandiri banget, nggak minta lagi sama orang tua. Sebenarnya hal itulah yang menjadikan kalian sebagai seorang yang dewasa gitu, dewasa secara pribadi, dan dewasa juga tahu mana yang benar, mana yang salah di tiap tindakannya. Itu ya teman-teman, itu yang paling penting, karena semakin dewasa banyak hal-hal yang kita belum tahu di dunia kerja, di dunia kuliah, itu nanti akan semuanya kalian dapati dan bisa kalian pilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak. Seperti di pergaulan, di kemasyarakatan, kalian harus pinter-pinter yang namanya memilah-milah mana sih teman-teman aku yang mengajarkan hal positif, mana sih teman-teman aku yang mengajarkan hal-hal negatif. Nah, itu semua seiring proses berjalan, teman-teman akan menyadari bahwa jalan yang kalian ambil adalah itu yang menjadi tanggung jawab kalian sendiri, gitu ya teman-teman. Seperti Rasul Paulus mengingatkan sama kita bahwa kita harus berusaha dengan diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Nah teman-teman, masih punya video, nanti kita sama-sama saksikan tentang lebih dalam lagi apa sih mandiri itu. Yuk kita sama-sama saksikan.ดนตรีเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง นั่งเลยสายทุกวันแล้วเรา ไอ้นัดมันเล่นกีตาร์เป็นด้วยวะ เอามันเข้าวงดีกว่า เอาดิ จะได้เอามึงออก เอาไว้หาเพื่อน เธอเป็นภูเขาฉันจะโอ้โหมนุษย์หินเหรอหลังหลานไม่เพี้ยนเงี้ยไม่ไหวอ่ะเอาไอ้พอลงเว็บป่ะเกิด เอาไว้โชว์ในโซเชียล เอาไว้จีบหญิง เล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยสิคะ อยากได้ยินเสียงกีตาร์พี่นัทจังเลยให้คุณเมจีเขาอยู่มึนมาเลยวันนี้เยี่ยมเลยแต่ละคนนุ่มเฮ้ยนัท หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวหากเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวแต่อยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในข่าวทุกใจที่อยู่ใกล้ๆเธอเฮ้ยเพี้ยนว่ะกีตาร์เพี้ยน
มีตังค์ให้มา ก็เพราะเธอคือของขวัญที่ตะวันให้มา ฉันจะเก็บรักซ้ำเอาไว้ให้นานจะไม่ใครทำลายแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอจนหมดใจจะมี Baby I love you Gimana teman-teman, videonya bagus kan? Bagus kan videonya? Udah dicuekin dulu sedih. Nah teman-teman, gitu ya, Rasul Paulus itu selain memberi teladan tentang kemandiriannya sebagai seorang pemberita Injil, Rasul Paulus juga menunjukkan keteladanan yang tadi Mas Ico bilang, ya enggak? Dia tidak mau hanya dikenal hanya sekedar pandai mengajar, tapi dia pengen dikenal sebagai seorang yang memberikan keteladanan hidup dalam karya pemberitaan Injil, gitu teman-teman. Nah, belajar dari Rasul Paulus memberikan keteladanan itu dalam kemandirian yang tadi kita udah bahas banyak. Di sini teman-teman mulai diharapkan mampu untuk belajar mengenali diri sendiri. Mulai dari sekarang sudah mulai mau kemana sih, aku nih mau kemana, sudah mulai melihat masa depannya, sudah mulai menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu ya, udah kalau ibaratnya kalau mandi udah nggak diteriak-teriakin lagi, ayo makan mandi, udah nggak disuruh lagi, sudah tahu waktu, sudah tahu aturan kalau di dalam keluarga gitu, udah nggak disuruh-suruh ngerjain PR lagi karena udah bagian dari pendidikannya teman-teman gitu. Ya itu di dalam keluarga. Di luar teman-teman juga harus bisa memilah-milah mana yang baik dan yang benar. Jangan sampai kalian rokok, jangan sampai kalian ikut-ikut narkoba. Itu kalian sudah harus bisa memilah-milah dan harus bisa bertanggung jawab sama apa yang teman-teman lakukan ya teman-teman. Kiranya Mas Ico dan Mas Ico yang diem ini bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi seorang yang mandiri, seorang yang bertanggung jawab dan menteladani sikap-sikap Rasul Paulus yang telah kita pelajari tadi. Oke teman-teman, itu aja dari Mas Ico. See you. Saat ini kita diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan saat ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diaturkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan dalam amplop, kemudian diserahkan ke majelis wilayah. Atau bisa juga ditransfer ke rekening kiri kanaan dengan nomor rekening 0740916429. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas berkat yang luar biasa yang boleh kami terima. Saat ini kami mengaturkan persembahan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, sebagai pengakuan kami bahwa Engkau memelihara hidup kami. Kami mohon kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga layak dan berkenan untuk pelayanan
di gereja kami. Dan ajar setiap kami ya Allah untuk mempersembahkan hidup kami demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah syukur kami, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yo, what's up bro? Gimana firmannya, asik kan? Sekarang buat ngeresponin firmannya asik tadi, kita mau nyanyi Hidupmu Berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan menjadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hey yo, habis nyanyi tadi, kita makin seru lagi dong. Sekolah minggunya emang udah mau selesai. Sekarang sebelum selesai, kita mau doa penutup dulu, dipimpin sama Bro Evan. Ya bro. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Atas kebaikan-Mu kami bisa beribadah dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami, memberkati kami, dan terus memberikan kami kesehatan agar di minggu depan kami bisa berkumpul seperti ini lagi meskipun hanya online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah diajarkan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Evan. Sekarang sekolah minggunya benar-benar selesai nih. But don't worry, kita tetap bisa ketemu lagi minggu depan. Stay safe and don't forget to like, subscribe, and get our notification. And thanks for watching. God bless you. Bye.